Soal nomor 3, tentukan 5 nilai perbandingan trigonometri yang lain untuk setiap pernyataan berikut ini. Soal bagian A, cos alfa sama dengan 3/5. Dan di sini intervalnya adalah 3pi/2 sama dengan 270. Lebih kecil dari alfa dan 2pi itu adalah 360. Maka di sini letaknya berada pada kuadran keempat. Dan sekarang perhatikan untuk yang cos alfa sama dengan 3/5. Ini artinya X-nya sama dengan 3 dan R-nya sama dengan 5. Maka untuk mencari nilai Y di sini kita gunakan Pitagoras dari 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat dan hasilnya adalah 4. Artinya kalau cos berada pada kuadran keempat, maka nilai cosnya adalah positif dan untuk nilai perbandingan yang lainnya menjadi negatif. Dan sekarang di sini kita cari untuk sinus alfa. Jadi sinus alfa di sini akan bernilai negatif Y/R. Artinya nilai Y-nya tadi sudah kita dapatkan 4 menjadi min 4/5. Jadi min di sini bukan arti nilai dari angka 4-nya, tapi arahnya. Ini arahnya ke bawah. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau di sini X, di sini Y, maka nilainya Y-nya itu 4 ke bawah. 1 2 3 4 nilai Y-nya. Dan di sini nilai R-nya. Ini nilai R, ini nilai Y-nya. Ini nilai X-nya. Jadi kalau ada arahnya ke bawah berarti berharga negatif. Sekarang ini baru perbandingan ke-1 ya. Sekarang perbandingan kedua, inverse dari sin alfa itu adalah jadi kita bisa tulis 1/sin alfa. 1/sin alfa itu sama dengan kosekan ya, kosekan alfa. Perhatikan, jadi yang 1/sin alfa di sini sama dengan 1/sin alfa itu adalah Y/R. Karena di kuadran keempat jadi min Y/R. Jadi sama dengan kosekan alfa. Jadi kita tulis kosekan alfa di sini sama dengan minus ya R/Y. Y-nya minus. Jadi tinggal masukkan angkanya, R-nya adalah 5 per Y-nya 4. Jadi minus 5/4. Ini untuk yang perbandingan kedua. Sekarang kita ambil untuk perbandingan ketiga. Perbandingan ketiga kita gunakan tangen. Tangen alfa itu sama dengan Y/X. Y-nya berharga negatif berarti menjadi minus 4/3. Nah, ini untuk tangen alfa. Untuk perbandingan yang keempat kita gunakan kotangen. Kotangen itu sama dengan 1/tangen alfa atau sama dengan kosinus alfa per sinus alfa atau sama dengan X/Y. Jadi kita tinggal masukkan, X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 4 tapi berharga negatif. Ya, ininya berharga negatif. Dan sekarang untuk perbandingan kelima itu adalah sekan. Nah, kelima itu adalah sekan alfa sama dengan inverse dari cos alfa. Jadi 1/cos alfa. Jadi kalau cos alfa itu adalah 1/X/R, maka kita bisa buat menjadi R/X. R-nya adalah 5 dan X-nya adalah 3. Nah, ini adalah nilai-nilai perbandingan untuk kosinus alfa 3/5 pada posisi kuadran ketiga. Jadi jawabannya seperti ini untuk nomor 3 bagian A. Soal nomor 3, tentukan 5 nilai perbandingan trigonometri yang lain ya. Bagian B, tangen alfa sama dengan 1. Ini intervalnya di antara pi lebih kecil dari alfa lebih kecil dari 3pi/2. Pi itu adalah 180 dan di sini alfa berarti di sini adalah 3pi/2 adalah 270. Dan ini berarti ada di kuadran ketiga. Ada di kuadran ketiga, maka nilai tangen alfa di sini
akan bernilai positif. Jadi kita tulis dulu, perhatikan yang tangen alfa di sini kalau di kuadran ketiga itu sebenarnya adalah min Y per min X posisinya. Min bagi min ini menjadi plus ya. Jadi tinggal Y per X. Dan di sini nilainya adalah 1, berarti 1 per 1. Maka nilai Y di sini adalah 1, nilai X-nya 1, maka kita gunakan Pitagoras untuk mencari R. Jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, nah seperti ini. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat itu adalah 2. Jadi R-nya di sini adalah akar 2. Jadi R-nya adalah akar 2. Dan sekarang kita mencari perbandingan yang lain. Tadi adalah tangen alfa, berarti inversnya adalah kotangen alfa. Kotangen alfa itu adalah sama dengan 1 per tangen alfa. Jadi sama dengan 1 per Y per X. Maka kita bisa tulis menjadi X per Y. X per Y. Dan ini sebenarnya X-nya itu berharga negatif dan Y-nya juga berharga negatif. Karena 1 tadi berarti negatif 1 per negatif 1. Jadi coret negatifnya ini menjadi 1. Jadi untuk kotangen sudah kita dapatkan. Sekarang masuk ke sinus. Sinus alfa di sini berarti sama dengan Y per R. Karena ada di kuadran ketiga, maka nilai Y-nya adalah negatif. Berarti sama dengan nilai Y-nya adalah min 1 per R-nya adalah akar 2. Dan ini bisa kita tulis menjadi min 1 per 2 akar 2. Sekarang inversnya dari sin, yaitu kosekan. Kosekan alfa di sini sama dengan 1 per sin alfa. Berarti sama dengan 1 per Y per R. Y-nya berharga negatif. Nah, jadi sekarang kita masukkan R per min Y. R-nya adalah akar 2 dan Y-nya adalah min 1. Jadi akar 2 dibagi min 1 adalah min akar 2. Dan sekarang kita masuk ke perbandingan yang keempat untuk kosinus. Kosinus alfa itu adalah X per R. Karena ada di kuadran ketiga, nilai X-nya berharga negatif. Berarti negatif 1 akar R-nya adalah akar 2. Berarti negatif 1 per akar 2 adalah negatif 1 per 2 akar 2. Ini sebenarnya adalah sudut 45 derajat ya. Dan sekarang untuk inversnya dari cos alfa. Cos alfa berarti sekan ya. Sekan alfa di sini sama dengan 1 per cos alfa. Berarti sama dengan 1 per min X per R. Jadi bisa kita tulis sama dengan R per min X. R-nya adalah akar 2. Min X berarti min 1. Maka nilainya adalah min akar 2. Dan ini untuk jawaban yang bagian B, soal nomor 3 seperti ini. Bagian C soal nomor 3, 4 sin A sama dengan 2. Batasannya di sini adalah pi per 2 itu 90 alfa. Pi-nya di sini adalah 180. Berarti antara 90 sampai 180 berada di kuadran kedua. Jadi ini adalah kuadran kedua. Dan kalau di kuadran kedua berarti nilai sinusnya di sini bernilai positif. Dan sin alfa itu, sin atau di sini sin A ya, sama dengan Y per R. Dan sekarang kita tinggal cari nilai Y dan nilai R-nya. Perhatikan di soal 4 sin A sama dengan 2. Maka kita bisa tulis menjadi sin A di sini sama dengan 2 per 4. Atau kita perkecil menjadi 1 per 2. Maka kita sudah bisa tahu kalau sin A itu kan sin Y per R. Di sini sama dengan 1 per 2. Maka nilai Y-nya adalah 1. Nilai R-nya adalah 2. Maka nilai X di sini kita dapatkan dengan Pitagoras. Jadi 2 kuadrat kurangi 1 kuadrat. 2 kuadrat kurangi 1 kuadrat. 4 kurangi 1 kuadrat adalah 3. Jadi akar 3 ini untuk nilai X-nya.
Jadi ini sebenarnya sudut 30 derajat ya. Jadi sekarang karena di sini diketahui sinnya menjadi sin A sama dengan 1/2. Nah, sekarang untuk perbandingannya yang pertama kita ambil input dari sin A, yaitu kosekan ya, A sama dengan, nah di sini kita tulis 1/sin A. 1/sin A. Jadi sama dengan sin itu adalah Y/R. Jadi di sini kita tulis menjadi R/Y. Jadi kita masukkan R-nya adalah akar 3 dan Y-nya adalah 1. Jadi akar 3 dibagi 1 adalah akar 3. Sekarang masuk ke perbandingan yang kedua. Kita ambil yang kosinus. Kosinus A adalah X/R. Harga X-nya negatif karena di kuadran kedua. Maka jadi di sini min X-nya itu adalah tadi akar 3 ya, akar 3/2. Nah, ini cos-nya sudah kita dapatkan. Sekarang sekan dari A-nya berarti sama dengan 1/cos A. Atau kita langsung balikan saja yang ini. Kita langsung balikan saja. Berarti nilainya menjadi minus 2/akar 3. Minus 2/akar 3 bisa kita tulis menjadi minus 2/3 akar 3. Oke, di sini sinus kosinusnya sudah, berarti sekarang tinggal ini yang ketiga ya, yang kosekan yang sekannya. Sekarang yang keempatnya adalah tangen. Yang keempat adalah tangen. Tangen dari A sama dengan Y/X. Y/X. Y-nya adalah 1, X-nya adalah akar 3. Karena negatif untuk X-nya jadi kita tulis seperti ini. Dan ini bisa ditulis keluar menjadi minus 1/3 akar 3. Dan sekarang untuk kotangen bagian yang kelima, langsung saja kita balikan ya. Untuk kotangen di sini kita balikan. Dari sini yang min akar 3 tadinya di bawah sekarang jadi ke atas. Min akar 3/1. Jadi sama dengan min akar 3. Soal nomor 3 bagian D. Di sini sekan beta sama dengan min 2. Batasannya adalah 180 ya, pi itu 180. Ini beta berarti di sini beta. Terus di sini 270. Berarti di sini ada di kuadran ketiga. Ini di kuadran ketiga. Sekan beta itu adalah impulsnya dari cos ya, impulsnya dari cos. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Sekan beta di sini sama dengan 1/cos. 1/cos beta. Atau sama dengan ini sebenarnya langsung kalau sudah hafal bisa langsung dibalik. Cos beta itu adalah X/R. Jadi kalau dibalik ini menjadi R/X. Dan di sini ada di kuadran ketiga, maka nilai X-nya negatif. Nah, nilai X negatif. Sekarang kita masukkan yang di sini sekan betanya bernilai 2. Jadi kita masukkan di sini bernilai 2 ya. 2-nya positif negatif. Nah, jadi min 2/1. Ini sebenarnya seperti ini, atau karena nilai R tidak pernah negatif, jadi 2 karena di sini yang min X-nya ya. Jadi min 1. Jadi di sini nilai X-nya sebenarnya sama dengan 1 dan nilai R-nya sama dengan 2. X-nya kalau di sini kan min bagi min, ini menjadi positif. Jadi sebenarnya yang min di sini itu bukan nilai tapi arahnya. Jadi di sini nilai X-nya negatif itu berarti arahnya ke sebelah kiri. Dan sekarang tinggal kita mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y kita gunakan Pitagoras. Jadi sama dengan 2 kuadrat itu 4 kurangi 1 kuadrat itu adalah 1. Jadi Y di sini adalah akar 3. Jadi yang ini sebenarnya sudut 60 derajat ya. Jadi untuk cosnya, untuk perbandingan pertama,
Di sini karena sekan beta berarti cos beta di sini sama dengan min X per R. Jadi tinggal masukkan X-nya adalah min 1, jadi tulis min 1 per R-nya 2. Jadi min 1 per 2. Sekarang untuk perbandingan yang kedua. Perbandingan yang kedua kita ambil yang sinus. Sinus beta di sini berarti Y per R. Karena kuadran ketiga ya, kuadran ketiga, maka nilai Y-nya adalah negatif. Jadi sama dengan Y-nya sudah kita dapatkan tadi adalah akar 3. Jadi negatif akar 3, R-nya adalah 2 ya. Negatif akar 3 per 2 atau setengah, negatif setengah akar 3. Dan sekarang untuk inputnya berarti kosekan. Kosekan dari beta di sini kita langsung balikan saja angka yang di sini. Kita langsung balikan jadi 2 per negatif akar 3. Jadi ini sebenarnya bisa kita tulis menjadi min 2 per 3 akar 3. Sekarang yang bagian keempat, tangen beta. Tangen beta di sini adalah Y per X. Nah, karena di sini di kuadran ketiga, berarti untuk tangen akan berharga positif. Nilainya akan berharga positif. Jadi di sini sebenarnya kalau di kuadran ketiga Y-nya itu negatif dan X-nya negatif. Jadi negatif akar 3 per negatif tadi X-nya adalah 1 ya. Nah, jadi negatif 1. Maka hasilnya adalah min bagi min habis menjadi akar 3. Dan sekarang untuk perbandingan yang kelima, kotangin beta di sini kita langsung balikan saja angka yang di sini. Jadi 1 per akar 3. Atau kita bisa tulis menjadi 1 per 3 akar 3. Soal nomor 3 bagian E, kita perhatikan langsung intervalnya ya. Kita perhatikan intervalnya 3pi per 2 itu adalah 270. Di sini beta, 2pi itu adalah 360. Jadi di antara 270 dan 360 itu adalah kuadran keempat. Nah, kuadran keempat itu yang bernilai positif adalah untuk kosinus. Jadi untuk kosinus akan bernilai positif. Sekarang perhatikan yang kosekan ya. Berarti kosekan CSC, ini kagok nih nulisnya CSC ya. Kosekan beta di sini sama dengan ini nilainya adalah kebalikan dari 1 per sin beta. Jadi langsung dibalikan saja ya. Kalau sin betanya adalah Y per R, maka di sini menjadi R per Y. Karena ada di kuadran keempat, maka nilai Y-nya adalah negatif. Jadi ada di bawah. Ada negatif ya. Jadi sekarang kita proses yang kosekan B di sini. Kosekan B beta ya sama dengan min 2 akar 3 per 2. Min 2 akar 3 per 2. Ini kita bisa coret nih. Ini menjadi min akar 3. Atau min akar 3 per 1. Jadi kita masuk karena kosekan ya. Berarti yang akar 3 di sini adalah nilai R-nya. Jadi yang minnya itu bukan di akar 3. Jadi di akar 3 ini sebenarnya per min 1. Ya. Ini sama saja sih sebenarnya seperti ini. Dan sekarang kita masukkan ke perbandingan R dengan Y. Maka R-nya di sini sama dengan akar 3 dan Y-nya adalah sama dengan 1, tapi berharga negatif. Berharga negatif. Jadi Y-nya kita tulis di sini saja. Berharga negatif ya. Terus kosekannya sudah, berarti ini untuk yang kosekan ya. Sekarang untuk perbandingan yang ke-1 ya, untuk perbandingan ke-1 ambil yang sinus betanya. Sinus beta di sini adalah Y per R. Karena di kuadran ketiga nilai Y-nya negatif Y. Jadi negatif Y per R. Jadi sama dengan negatif, dan di sini harusnya kan tadi positif ya. Oh negatif ya.
Y-nya. Nah, Y-nya negatif. Jadi masukkan di sini negatif 1 ya, negatif 1 per R-nya adalah akar 3. R-nya akar 3. Jadi di sini bisa kita tulis negatif 1/3 akar 3. Dan sekarang ini untuk perbandingan ke-1 ya. Perbandingan kedua kita gunakan cos beta. Nah, ini untuk cos karena di kuadran keempat berarti bernilai positif. Cos beta itu adalah X per R. Jadi kita tinggal masukkan nilai X-nya adalah, tadi sudah kita cari belum ya nilai X-nya? Oh, nilai X-nya belum. Nilai X di sini sama dengan akar. Nah, akar dari R kuadrat. R-nya adalah akar 3. Akar 3 dikuadratkan menjadi 3. Ya, 3 dikurangi 1. Ini menjadi akar 2. Jadi akar 3 dikuadratkan adalah 3 dan 1 dikuadratkan jadi 1. Jadi 3 kurangi 1 adalah akar 2. Jadi ini nilai X-nya adalah akar 2. Jadi sama dengan akar 2 per akar 3. Jadi kita bisa tulis yang ini menjadi 1/3 akar 6. Dan sekarang, nah kalau ada yang masih bingung bagian ini, perhatikan akar 2 per akar 3 itu sama saja dengan dikali dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Akar 3 dikali 2 adalah akar 6. Jadi akar 6 per 3 bisa kita tulis menjadi 1/3 akar 6. Dan berarti yang ini cosnya sudah. Sekarang untuk sekan. Sekan beta berarti kebalikan ya, kebalikan dari cos. Cos itu X per R. Jadi untuk sekan R per X. R per X. Jadi tinggal masukkan R-nya adalah akar 3. Dan X-nya adalah akar 2. Nah, caranya sama dengan yang tadi, ini menjadi setengah akar 6. Caranya sama dengan yang ini. Nah, bagian yang ini. Sekarang yang ini yang ketiga ya. Terus yang sekarang bagian keempat untuk tangen. Tangen beta di sini adalah Y per X. Y per X. Tadi sudah kita dapatkan nilai Y-nya adalah 1. Dan X-nya adalah akar 2. Dengan cara yang sama seperti tadi, berarti kita bisa tulis menjadi setengah akar 2. Sekarang bagian yang kelima, kotangen beta. Balikan ya, yang tangen Y per X ini menjadi X per Y supaya cepat mengerjakannya. Jadi sama dengan X-nya adalah akar 2 dan Y-nya adalah tadi Y-nya bernilai 1 ya, Y-nya bernilai 1. Jadi akar 2 per 1 adalah akar 2. Jadi ini untuk jawaban yang bagian E ya, soal yang bagian E seperti ini. Soal bagian F, di sini kita lihat intervalnya pi per 2 adalah 90. Di sini beta dan pi adalah 180. Berarti di sini adalah kuadran kedua ya, kuadran kedua. Maka untuk tangen akan berharga negatif kalau berada di kuadran kedua ya, tangennya akan berharga negatif. Jadi kita perhatikan karena di sini adalah 3 ya, 3 tangen kuadrat. 3 tangen kuadrat beta sama dengan min 1. Jadi sama dengan 1. Ini kita bisa tulis menjadi tangen kuadrat beta sama dengan 1/3. Jadi kita bisa tulis di sini tangen beta sama dengan akar dari 1/3. Jadi tangen beta di sini kita tulis akar 1 itu adalah 1, jadi 1 per akar 3. Dan karena di sini letaknya berada di kuadran kedua, berada di kuadran kedua antara 90 dan 180,
maka nilai nilai X-nya negatif. Jadi kita kasih tanda negatif. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk tangen, perhatikan, tangen beta di sini berarti sama dengan Y per X. Berarti sama dengan Y-nya 1, X-nya adalah minus akar 3. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk mencari R, kita gunakan Pitagoras. Kita gunakan Pitagoras, min akar 3 dikuadratkan itu menjadi 3. Min kali min plus akar 3 dikuadratkan menjadi 3. Kurangi 1, 1 kuadrat itu 1. Akar 3 dikurangi 3 kurangi 1 itu adalah akar 2. Jadi sekarang nilai R-nya sudah ada, nilai XY-nya sudah ada. Berarti untuk perbandingan pertama kita ambil, karena di sini tangen, kita ambil kotangen. Jadi kotangen beta di sini ambil langsung kebalikan dari tangen. Tangen itu adalah Y per X, yang ini menjadi X per Y. Nilai X-nya menjadi negatif karena di kuadran kedua. Jadi sama dengan nilai X-nya adalah akar 3. Jadi negatif akar 3 per Y-nya adalah 1. Jadi sama dengan negatif akar 3. Ini untuk kotangen ya. Sekarang yang kedua untuk sinus. Sinus beta, karena di sini letaknya ada di kuadran kedua, sinus akan bernilai positif. Jadi sinus itu adalah Y per R. Y per R. Jadi sama dengan Y-nya adalah tadi Y-nya adalah 1 dan R-nya adalah R-nya adalah akar 2. Nah, jadi kita bisa tulis menjadi setengah akar 2. Nah, ini sama-sama saja. Ini untuk sin. Sekarang yang ketiga, kebalikan atau inversnya adalah kalau sin itu menjadi kosekan ya. Nah, seperti ini dari 1 per sin beta. Atau menjadi, kalau sin itu adalah Y per R menjadi R per Y. Nah, jadi seperti ini. Jadi langsung saja tinggal masukkan nilai R-nya adalah akar 2 dan nilai Y-nya adalah 1 ya. Nilai Y-nya adalah 1 menjadi akar 2 dibagi 1 adalah akar 2. Nah, yang ini saja tinggal balikan. Jadi akar 2-nya di atas, 1-nya di bawah. Sekarang yang keempat, berarti kita gunakan yang keempat itu berarti di sini ya. Yang keempat itu sebentar tadi nilainya tangen ya. Dari tangen berarti sekarang yang kosinus. Nah, kosinus beta di sini sama dengan X per R. Nah, X per R. Jadi sama dengan X-nya di sini adalah akar 3 ya tadi X-nya. X-nya akar 3. Karena di kuadran kedua jadi min ya. Min akar 3, R-nya adalah akar 2. Ini bisa dibuat menjadi min 1 per 2 akar 6. Nah, ini sama saja. Caranya di bagian yang D, Y, terus E ya. Itu udah ada. Sekarang yang kebalikan dari cos beta. Bagian yang kelima, cos beta itu berarti sekan. Sekan dari beta berarti langsung saja R per X. X-nya negatif. Jadi tinggal masukkan R-nya adalah akar 2 dan X-nya adalah akar 3 ya. X-nya akar 3 tapi negatif. Nah, jadi seperti ini. Jadi minus akar 2 per akar 3. Ini bisa kita tulis menjadi min 1 per 3 akar 6.